Ini Rocky yang ngomong nih, salahkan Jokowi, Rocky Gerung sebut IQ masyarakat Indonesia hampir setara monyet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang gabung di channel ini, channel kewarasan. Menjaga, memperluas, meningkatkan, dan membangun kewarasan. Alhamdulillah, salah satu pilar kewarasan hadir bersama saya, Dr. Tifa. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tersenyum terus walaupun berkali-kali dipukul, ditonjok di Mahkamah Konstitusi yang terakhir, sehingga ya harus diikhlaskan pemimpinnya adalah yang sekarang ini terpilih. Yang sekarang terpilih ini. Senyum itu adalah harta terbesar dari yang kita miliki yang tidak bisa kita biarkan orang mengambil senyuman kita, kan? Dan itu refleksi dari syukur dan qanaah. Betul. Saat ini seluruh bangsa Indonesia harus mulai dari syukur dan qanaah, betul. Ya sudah, kita rely on reality aja kalau bahasa saya gitu. Teman-teman, kita akan bahas sesuatu hari ini yang mungkin menjadi menarik untuk dikemukakan. Ada tantangan yang membentang. Dan kalau kita tidak mampu menghadang, kita bisa jatuh celentang. Tapi kita harus periksa apakah para pemimpin kita memang mempunyai kemampuan menghadapi tantangan itu. Tidak ingin menghinakan, tapi coba mengukur secara realistis dengan kondisi yang ada. Dan yang paling penting, apa solusinya? Di channel kewarasan ini kita akan mendiskusikannya. Dokter Tifa, saya nggak tahu apakah dokter masih setuju Wakanda nomor Indonesia Forever. Sekarang masih Wakanda kita. Itu kan jargon yang dulu pernah muncul ya. Iya. Gini kan tadi kita sudah berangkat dari rasa syukur dan qanaah ya. Indonesia itu adalah sebuah takdir buat bangsa ini. 278 juta sudah dipertautkan sejak 78 tahun yang lalu dalam sebuah hadiah Allah dalam bentuk negara Indonesia. Artinya ya kita karena sudah dikasih hidayah sekaligus amanah ya kita harus pertahankan kan itu dari sisi sikap syukur kita. Lalu qanaah ya sudah, kita harus, bahasa saya itu qanaah itu rely on reality aja. Artinya apapun fakta, apapun keadaan dan apapun yang sudah menjadi kejadian pada hari ini harus kita terima. Yes. Di negara Wakanda ini pemimpinnya telah beberapa kali mengalami stroke, paling enggak orang menyebutnya 3 kali. Apa sih dampaknya kalau orang kena stroke itu? Iya. Kepemimpinan. Dari sisi ya, sebenarnya tergantung kepada luas kerusakan dari sel-sel otak akibat dari stroke. Stroke itu kan strike ya, pukulan gitu, pukulan karena pembuluh darah yang mengalami strike terus stroke dia. Ya. Pembuluh darah itu mengalami penyumbatan atau perdarahan yang membuat sementara waktu pada saat strike itu berlangsung mengakibatkan sebagian dari sel-sel otak itu tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen sehingga kemudian mengalami kerusakan secara massal. Nah, sekarang kan tergantung pada luas dari wilayah otak yang mengalami strike itu dan mengalami kerusakan sel-sel otak tersebut. Dan persoalannya adalah ketika stroke terjadi pada usia lanjut, kita tidak bisa mengharapkan sebuah regenerasi itu dalam waktu singkat akan memulihkan, akan mengganti sel-sel otak yang mengalami kerusakan itu. Beda dengan kalau stroke itu terjadi pada usia muda. Walaupun dikasih treatment sel puncak. Misalnya pun, cuma masalahnya kan modalitas untuk menghasilkan sebuah perbaikan dalam bentuk digantinya sel-sel rusak yang mati tadi dengan sel-sel baru itu kan bukan hanya sekadar kita treatment dengan sel punca dan sebagainya, tapi kompleks sekali. Dan apakah kompleksitas treatment itu dilakukan secara betul, secara paripurna atau tidak gitu. Nah, itu yang kemudian jadi seakan-akan orang kena stroke itu jadi seperti jalan 5 langkah mundurnya 10 langkah kan gitu. Nah, apalagi kemudian ketika faktor-faktor risiko tidak dikelola dengan baik,
yang mengakibatkan stroke tidak dikelola dengan baik, dibiarkan dengan baik, maka ancaman berikutnya kan stroke yang kedua dan seterusnya dengan onset yang lebih pendek. Jadi misalnya stroke pertama ke stroke kedua itu kan misalnya berjalan 2 tahun, nanti stroke kedua dan ke stroke ketiga itu biasanya 6 bulan dan seterusnya. Apalagi kalau sudah beberapa kali stroke ya. Apalagi sudah beberapa kali stroke, dan modalitas untuk mengembalikan kepada sebuah sel-sel otak yang baru untuk menggantikan sel-sel yang lama ataupun fungsi yang kemudian, kan otak itu kan luar biasanya karena sebagian dari sel-sel yang masih hidup, yang masih baik itu akan segera menggantikan fungsi sel-sel itu kan luar biasa, namanya neuroplastisitas, neuroplasticity. Jadi itu, nah itu kan kembali lagi tergantung kepada bagaimana upaya ikhtiarnya gitu. Tapi pada usia lansia kan biasanya kita agak susah untuk meminta pasien untuk ayo segera gini-gini kan, enggak. Jadi ikhtiar menjadi kata kunci untuk bisa meminimalisasi potensi risiko yang lebih gede lagi. Betul. Tapi kan ada soal bahwa seseorang itu tidak hanya kesehatannya tapi juga kewarasannya harus fit in supaya dia bisa menjalani tugas-tugas yang diamanahkan kepada dia. Iya, ini kalau tadi kita bicara stroke itu kan kita berarti bicara struktur otak. Nah, struktur otak kan mempengaruhi fungsi. Nah, fungsi ini nih persoalannya kan. Jadi ketika struktur itu mengalami kerusakan, maka fungsinya kan pasti mengalami apakah itu depletion, dysfunction atau bahkan damage kan itu. Nah, ini ketiga D ini penting sekali kan. Jelasin dong, kalau damage rusak, hancur lah banget. Iya, terus kalau dysfunction, depletion dulu kan. Depletion itu kan berarti kayak semacam tangki itu berkurang kan kapasitas kognitif, kecerdasan, memori, responnya kemudian daya imbang, kemudian juga kebijakan, wisdom dan sebagainya itu kan merupakan sebuah kompleks. Ini kalau di sini fungsi. Tiba-tiba dia marah nggak beraturan, itu bisa mungkin ke situ ya. Berarti kemungkinan sudah mengalami depletion atau dysfunction atau bahkan damage. Nah, ini kalau damage bawahnya itu multi damage kan. Damage multi organ damage kan itu. Nah, itu artinya otak sudah tidak mampu lagi menjaga kewarasan koordinasi dari jantung, dari paru, dari ginjal, nah itu kompleks banget itu gitu. Jadi dari sisi pimpinannya kita harus sungguh-sungguh memperhatikan satu ikhtiar yang bisa meminimalisasi terjadinya damage, dysfunction dan apa tadi satu lagi? Dysfunction, depletion, dysfunction sama damage ya. Tapi di negeri Wakanda ini ada satu lagi masalah. Tingkat maturitas itu kan menjadi sesuatu untuk bisa mengambil kebijakan supaya terjadi kebajikan. Nah, tingkat maturitas itu kan bisa macam-macam kan. Ya, orang ini bisa songong karena memang keadabannya kurang, tapi memang kompetensinya tidak dibangun secara utuh. Kalau yang satu lagi ini gimana nih isu yang ini? Sebetulnya kan maturitas itu nggak ada kaitan sama usia ya. Ada anak muda yang sangat mature secara emosi, secara kedewasaan. Ada orang tua yang sangat immature. Itu orang tua yang tidak dewasa. Iya, orang tua yang tidak dewasa, nggak mampu mengendalikan emosi, tidak mampu mengendalikan diri, nggak punya kearifan, nggak punya kebijakan. Tapi ada anak muda yang dari yang sisi songong, pakai saya ada songong. Dari sisi saya masih belum ke arah yang songong dulu nih. Kita beresin soal maturitas karena bisa saja ada seorang individu yang mature misalnya begitu, sampai dia memiliki jabatan atau memiliki pangkat dan sebagainya. Itu kan artinya itu adalah sebuah variabel-variabel yang menunjukkan bahwa dia mature kan. Tapi kemudian mengalami strike. Apalagi berkali-kali, bisa saja maturitasnya mengalami depletion, dysfunction, bahkan damage kan. Sehingga dia kemudian bergerak dari seseorang yang mature menjadi seseorang yang immature. Strike-nya itu karena stroke yang tadi yang terkait pertama itu ya. Banyak kan orang-orang stroke yang kita lihat itu menjadi bertingkah laku kekanak-kanakan. Kehilangan maturitasnya kan, kehilangan bertingkah laku kekanak-kanakan, jadi seperti anak kecil lagi, nggak bisa mengendalikan emosi, apalagi diajak untuk berpikir kompleks dan sebagainya, kan dia berarti kembali ke titik awal imaturitas gitu kan, dari sisi itu bahaya kan. Nah, apalagi kalau sekarang kita bicara maturitas yang normal ya. Maturitas itu atau kedewasaan itu yang kemudian menghasilkan sebuah pikiran yang tidak saja cerdas tapi arif dan bijaksana itu kan nomor satu itu daya dukungnya dari pengalaman. Nah, inilah yang membuat orang yang dewasa secara usia itu dinyatakan seharusnya lebih bijaksana dibandingkan sama orang muda karena menang di pengalaman. Nah, ini kan kita juga kalau kita
berharap di negara Wakanda yang begini besar dengan segala kompleksitas masalah yang sekarang ini sedang berkecamuk, apalagi kalau kita lihat tantangan-tantangan ke depan, kita sangat membutuhkan pemimpin negara Wakanda yang benar-benar tidak cuma waras tapi juga mature kan, dewasa dan side by side, artinya nggak bisa yang satu mengandalkan yang lain gitu kan, seperti itu. Tapi ada yang bilang jangan tanya pada anak muda soal kematangan dan pengalaman, tapi kami punya energi, tekad dan itikat yang kuat serta persistensi. Siapa bilang energi, persistensi, energi lah kita bilang itu dimiliki oleh anak muda. Banyak sekali anak muda yang sekarang yang letoy. Banyak sekali anak muda yang, karena ini kita bicara generasi sandwich. Generasi M milenial dan generasi zilenial. Yang mereka itu, ini 70% ya, persentasenya 70%. Di dalam 70% itu ada 40% M dan 60% Z. Ya kan? MZ. Ya. M ini agak-agak in between lah ya, sandwichnya gitu, karena dia diasuh oleh orang tua yang masa kecilnya itu bahkan sampai kuliah pun masih diantar sama orang tua. Apalagi generasi Z yang ketika ganti pampers aja masih minta mamanya buat gantiin. Ini generasi Z itu persoalannya di situ. Tingkat ketergantungan dia kepada orang tua amat sangat tinggi, itu generasi Z. Ini adalah sebuah fenomena sekarang gitu kan. Nah, bagaimana kita bilang bahwa dia bakal menjadi seorang yang memiliki energi tinggi dari mana gitu. Apalagi kalau kemana-mana untuk bisa meraih sebuah karir atau meraih sebuah jabatan, dia harus digendong orang tuanya. Dipanggul orang tuanya, pamannya, omnya, misalnya gitu-gitu kan. Dia yang tadinya pengalamannya sebagai pedagang martabak tiba-tiba menjadi penjabat. Kan otomatis dia harus digendong kan sama orang tuanya. Artinya dia adalah generasi yang betul-betul sangat depend sama orang tua kan. Dari mana kita bisa melihat sebuah energi di situ? Bukannya generasi MZ ini adalah generasi yang sebagiannya itu ingin melepaskan diri dari bayang-bayang orang tua. Semua generasi pasti ingin melepaskan, gak usah harus generasi M, generasi Z. Kita aja yang generasi apa ini kita? Y, X dan sebagainya. Gitu ya. Kita kan secara naluriah itu ketika kita mencapai sebuah taraf yang secara subjektif kita matang, itu kan kita pengen sekali keluar dari bayang-bayang orang tua. Tapi yang lucu ada seorang generasi entah itu dia M atau Z, dia gak mau keluar dari bayang-bayang orang tua. Dia masih selalu bilang tergantung sama bapak saya, nanti keputusannya tergantung sama bapak saya. Itu generasi K itu. K ya? Kanak-kanak. Apa generasi S? Songong. Apa-apa bapak saya loh. Terus dari mana dia mau keluar dari, justru menurut saya mungkin dia nggak akan pernah mau keluar dari bayang-bayang orang tuanya pasti. Ini persoalan. Salah satu indikator yang bisa mengkonfirmasi generasi yang K atau S itu adalah dia tidak terbuka dengan pendidikan yang dilaluinya. Iya, itu juga sebetulnya itu abnormal ya bagi generasi M dan Z ya. Karena generasi M dan Z itu sangat bangga loh dengan latar belakang pendidikan loh. Nah, acap kali ada informasi yang mencoba mengkonfirmasi kalau kita menuju kepada Indonesia sekarang, bukan Wakanda ini. Ada Mas Gibran itu, dan yang saya tahu Dr. Tifa banyak mencoba melakukan penggalian informasi soal Gibran ini. Sebenarnya dia lulus apa sih? Dari informasi yang diketahui, SMP, SMK, universitas atau apa ya? Latar belakangnya kan sebenarnya karena buzzer itu memframing saya nyinyir kan gitu. Dengan background dari Gibran. Padahal buzzer gak tahu kalau saya tuh bangga sekali dengan Gibran. Karena saya ingin melakukan sebuah evidence base terhadap kebanggaan saya akan Gibran. Kan bangga dong kita. Ini anak dia lulus dari sebuah universitas di luar negeri, bangga dong kita. Anak presiden lulus dari universitas di luar negeri, bangga dong kita. Tiba-tiba ayahnya meminta dia untuk jadi tukang martabak, dagang martabak, itu kan wow sekali ya. Semua orang terpesona kan. Wah, lulusan luar negeri. Bukan wow. Wow, lulusan luar negeri gitu. Yang katanya dia adalah lulusan Singapura, Australia, kita bangga dong. Wah, anak presiden cocok sekali ya. Kok ternyata dengan rendah hati bapaknya bilang, udah anak saya jadi tukang martabak aja kan gitu. Luar biasa kan itu. Nah, kebanggaan saya kan mesti saya formulasikan di dalam sebuah bukti kan.
Nah karena itu maka saya pengen tahu dong sehebat apa universitas yang meluluskan anak yang sangat membanggakan ini gitu. Nah muncullah kemudian jadi dari sebuah universitas kan dari kalau kayak gitu SMA-nya bagaimana? Karena ternyata kalau kita lihat di laman KPU kan SMA-nya 2 tuh. SMA-nya 2. SMA-nya 2 biasanya sih orang tuh S1-nya 2 atau 3 atau S2-nya 2. Ini SMA-nya 2. So what? Lah kan sebuah sesuatu yang luar biasa kan? Seorang anak SMA-nya 2 gitu kan. Apalagi yang satu SMA-nya di Singapura, yang satu SMA-nya di Australia kan gitu. Dari penggalian informasi gimana sih kok bisa SMA 2? Ya memang sebenarnya sih ini saya nggak bicara Mas Gibran ya, saya bicara sebuah fenomena anak muda yang menurut penelusuran data dari banyak periset independen itu kan suatu ketika di sebuah negara Wakanda itu ada seorang kita balik lagi ke Wakanda. Wakanda aja. Baik. Suatu ketika di negara Wakanda itu ada salah seorang anak dari salah seorang katanya pejabat gitu kan. Setelah dia lulus SD biasa kan 6 tahun, SMP 3 tahun, kemudian dia SMA dong gitu kan. Nah, waktu di SMA itu dia SMA reguler di Indonesia 2 tahun. Dan nah ini yang belum jelas nih datanya kenapa setelah 2 tahun itu dia nggak nerusin ke kelas 3-nya. Malah kemudian ada sebuah data yang menyatakan dia pindah dari dia belum selesai di Indonesia di senior high school-nya SMA terus pindah. Dia pindah ke mana itu? Dari Wakanda ke mana? Ke negara yang dulu namanya Tumasik. Yang sekarang namanya adalah Singapura gitu kan. Nah di situ. Terus lucunya lagi kok nggak ada ijazah juga keluar. Tapi di situ nggak ada. Nggak ada ijazah. Tapi nggak ada ijazah. Nggak ada ijazah kan? Nggak ada ijazah. Nah banyak yang kemudian melakukan rasionalisasi yang menyatakan bahwa ya kalau di SMA di Singapura itu nggak seperti di Indonesia, nggak ada ijazah dan sebagainya. Gitu. Oh, Singapura tidak mengenal ijazah. Katanya ya, gitu, kan kita mesti konfirmasi. Yang itu, okay. Kita mesti konfirmasi sama senior high school yang tempat dia menyatakan diri dia pernah sekolah di situ. Kemudian tiba-tiba ada SMA lagi. Tapi ternyata setelah kita lakukan penelusuran, bukan hanya saya, tapi banyak periset yang lain, ternyata yang dinyatakan SMA yang didaftarkan di KPU itu kan bukan SMA, itu sebuah kursus kan. Di mana itu? Di Australia. Oh, beda lagi. Dari Indonesia ke Singapura kemudian ke Australia. Tapi sebenarnya itu bukan SMA, tapi itu sebuah lembaga bimbing kayak bimbel. Kursus orang anak yang kepengen kuliah di Australia, ada fasilitas kursus selama 1 tahun. Yeah. Nah, yang ikut kursus itu tidak harus tamat sekolah SMA atau SMK tidak harus. Tapi barangkali mungkin karena dia pengen masuk college atau masuk universitas kan dia butuh sebuah ijazah atau at least sebuah surat keterangan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan setempat supaya dia bisa daftar. Mungkin itu sih latar belakangnya. Sehingga dia memerlukan jauh-jauh dari Singapura ke Australia untuk ikut kursus agar dia mendapatkan SUKET, surat keterangan setara. Surat keterangan setara ijazah yang di Singapura atau yang di Australia? Yang di Australia. Karena di Singapura kan dia nggak dapat ijazah tuh, nggak ada pernah tersebut dia dapat ijazah SMA kan. Nah, karena itu dia mungkin karena itulah maka alasan dia memerlukan untuk ikut bimbingan les gitu kan, les setahun untuk mendapatkan surat keterangan dari Dikbud. Supaya dia bisa kuliah gitu kan. Jadi di Australia itu ikut bimbingan bimbel itu, terus udah gitu dikonfirmasi bahwa melalui SUKET itu, ya bahwa kan? Dia sejajar dengan SMA. Ya, surat keterangan setara SMK jurusan akuntansi kan itu tulisan yang di Dikbud. Tapi kalau dari sisi hukum ya, kalau setara itu yang memang bukan SMA. Setara itu bukan. Setara itu bukan. Setara sarjana, bukan sarjana. Jadi kalau setara SMK, bukan SMK. Setara, bukan SMK. Apalagi kalau ternyata kursusnya cuma setahun ya. Kejar paket aja harus 3 tahun kan. Jadi bener itu setara dan itu pasti bukan SMK. Nah sekarang pertanyaannya, daftarnya di KPU itu pakai yang mana? Kalau dibilang setara itu bukan. Coba dibuka di laman KPU itu kan sudah diperbaiki ya kronologi sekolahnya itu kan. Sempat waktu di awal itu sempat tertulis rada kebalik-balik loh. Jadi dia dari Singapura itu SMA, kemudian dia kuliah di MDIS itu dan mendapatkan ijazah dari sebuah universitas di Inggris, kemudian baru dia
kursus itu gitu agak ke Bali. Tapi setelah kemudian dibongkar, mungkin pionir pembongkaran itu kan bukan pembongkaran lah ya, tapi mencoba untuk mencari tahu kebenaran. Nah itu kan saya coba investigasi. Kebetulan anak saya juga kuliah di Australia, maka saya juga punya data yang cukup lengkap. Ternyata itu bukan SMA, bukan S2 juga, tapi itu adalah sebuah kursus. Ini di poin 18 nih Bu, di apa namanya syarat calon presiden dan wakil presiden 18 angkanya itu disebutin berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, paling rendah tamat sekolah menengah atas. Jadi paling rendah tuh. Koma madrasah aliyah, koma sekolah menengah kejuruan, koma madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Sederajat beda dengan setara. Iya. Ya itu berarti kan yang suket itu setara pada sederajat. Setara, disetarakan. Berarti tidak sederajat itu. Ya, berarti itu kan administrasinya mestinya batal dong ya, karena untuk sebuah syarat pendidikan. Dia di universitas, Bu. Ya, mungkin lembaga tempat penyelenggaraan pengeluaran ijazah itu kan dari bukan universitas juga kan, itu sebuah lembaga kan. Iya, lembaga bimbel tadi. Bimbel yang di Australia, lalu kemudian dia ke Singapura lagi untuk mendaftarkan ke sebuah lembaga, lembaga yang menyelenggarakan intinya adalah pengeluaran ijazah. Lembaga itu nggak punya hak untuk mengeluarkan ijazah, karena itulah dia harus kerjasama dengan universitas-universitas. Jadi apa itu namanya ya sebutannya tuh, lembaga itu adalah semacam. Saya nggak mau sebut calo ya. Iya nggak. Apa ya? Nggak mau sebut broker juga ya, jangan lah ya gitu. Jadi sebuah lembaga. Pokoknya kayak gitulah ya. Lembaga penyedia ijazah atau gimana ya? Dia bukan pendidikan tinggi, dia nggak menyelenggarakan pendidikan universitas. Kok bagaimana dia menyediakan ijazah? Ya mungkin ada sebuah undang-undang yang diperbuat, karena dulu juga ada kan fenomena di Indonesia sempet tuh. Dan itu melanggar hukum. Nah, jadi seolah-olah dia menyelenggarakan pendidikan, ya kan? Orang bayar mahal, tapi nggak ada pendidikan, yang cuman kumpul-kumpul seminar, setelah itu dapat ijazah ujungnya. Ya, sepertinya mungkin ya kurang lebih ya. Kita itu mesti harus cari data yang lebih valid. Tapi intinya dia bukan kuliah di universitas, tapi dia katakanlah dia mendaftarkan diri ke sebuah lembaga kan di Singapura. Jadi dia sebenarnya tidak pernah lulus dari universitas atau mengikuti. Sekarang kalau secara hukum kelulusan itu dinyatakan dengan apa sih? Keikutsertaan kuliah atau ijazah nih? Ada dua dong Bu. Kalau keikutsertaan namanya participate, saya ikut, sama kayak orang ini kan conference, saya ikut serta. Tapi lain dengan saya sebagai resource person di situ. Jadi beda, bukan sekedar ikut serta, tapi saya presentasi. Sama kayak sekolah gitu. Dia boleh sekolah, tapi kelulusan adalah bukan jaminan. Peristiwa di mana dia selesai menyelenggarakan satu periode perkuliahan dan diuji serta berhasil memenuhi ketuntasan pelajaran itu. Nah, soal data itu kan berarti kita mesti minta sama MDIS kan, apakah yang bersangkutan itu dia ikut kuliah, menghadiri, absen dan sebagainya. Nah, yang dia nyatakan, dan ini memang katakanlah evidence based ya, bahwa dia memang punya selembar ijazah kan, yang dikeluarkan oleh sebuah universitas di Inggris. Tapi nyatanya kok saya yakin dia nggak pernah sekalipun kuliah di universitas di situ kan, gitu kan. Dan nyatanya sekarang itu memang dia punya ijazah itu kan? MDIS itu sekarang masih mengakui atau kerjasama dengan lembaga itu? Enggak lagi. Jadi sekarang ini MDIS sudah putus kerjasama dengan universitas. Jadi nggak bisa mengkonfirmasi lagi. Nggak bisa juga mengkonfirmasi gitu kan. Oke, sebenarnya kalau ini dikemukakan secara jujur aja, mungkin fine aja ya. Iya. Cuman kalau ada kebohongan di situ, nah itu kan udah kualifikasinya perbuatan tercela. Itu syarat juga tuh, nggak boleh melakukan perbuatan tercela. Sebenarnya kata demi kata dari ayat dari pasal 18 ya. Itu kan sebetulnya kan angka juga 18 angka 18 ya. Itu kan sebetulnya harus kita secara publik harus minta penjelasan. Apakah dia memang memiliki apa tuh tadi itu? Sederajat atau setara nih. Karena kalau di sini tulisannya sederajat. Lulus kan dia adalah lulusan ya, tamatan. Di sini berpendidikan paling rendah. Berpendidikan paling rendah. SMA. Paling rendah sekolah menengah atas. Harus dibilang lulus atau enggak tuh?
Di sini tulisnya tamat, Bu. Oh, tamat ya emangnya. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah. Tamat sekolah. Nah, Jadi ini bukan sekedar ikut, tamat. Tamat loh ya. Nah, tamat itu apakah boleh dinyatakan dengan selembar surat keterangan setara atau Kalau harus punya sederajatnya juga ijazah? tamat kan mestinya. Dia dinyatakan mengikuti Tamat, pendidikan iya. itu. Bukan mengikuti itu cuma ngikut aja. Terus Iya. dianggap dia memang ketuntasannya sudah Betul. diuji kan gitu. Nah, makanya se-ekuivalen nggak nih dengan surat keterangan Nah, iya, itu ini kan pertanyaan. secara hukum tuh ekuivalen nggak tuh? Oke, kalau menurut saya sih enggak. Nah. Cuman sebaiknya kan ini dijelaskan. Dijelaskan supaya tidak ada kebohongan. Karena kebohongan itu masuk dalam bagian yang disebut perbuatan tercela. Tapi oke, kita tinggalkan ini Bu. Ada tantangan masa depan yang menghadang. Iya. Pak Prabowo sendiri mengatakan, ya Pak Prabowo itu balik lagi ke Indonesia nih. Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa tahun 2030 atas kajian ahli intelijen Indonesia akan bubar. Ini dari pernyataannya itu. Tahun 2018 ya, 22 Maret Pak Prabowo mengatakan begitu. Walaupun setelah ditelisik karena dikatakan itu atas kajian intelijen, pada saat itu Pak Cawapres kita yang kemarin ini saat sebelumnya adalah Menteri Pertahanan mengatakan ternyata itu bukan novel, ternyata novel bukan ilmiah. Iya. Walaupun novel pun ada yang scientific novel. Iya. Ya. Ini karena saya juga penulis ya. Saya kan penulis sehingga sangat Genrenya? genre-nya adalah scientific base. Saya dari cocok 3. Dari 3. Yang terakhir itu pandemi pembelah peradaban. Saya bongkar. Tentang pandemi kemarin skenario selama 3 tahun itu saya bongkar dalam sebuah buku 570 halaman. Saya mau nanya ini. Ini kesini ya. Ya, Dr. Diva, ini ada pernyataan Pak Prabowo 2018. Walaupun sekarang tidak pernah diucapkan lagi. Ya. Saya tidak tahu apakah itu mau direvisi. Pernyataan itu. Tapi kan itu tantangan. Betul. Tantangan. Apakah memang betul tantangan? Jadi dengan kualitas pemimpin yang tadi kita sebutin, sebenarnya tantangan kita ke depan dalam geopolitik internasional tuh seperti apa sih? Ya, karena kan sebetulnya ancaman bukan ancaman Indonesia bubar dulu ya. Karena saya juga sama-sama membaca si buku novel saintifik itu ya, yang memang ditulis oleh 2 orang ahli namanya intelijen. Ghost Fleet. Ya, kapal hantu gitulah gitu ya. Itu menceritakan sebuah situasi geopolitik di mana pada sekitar tahun 2030 itu sudah pecah perang. Dunia ketiga dengan epicentrum di Laut Cina Selatan. Dan ini kan sebuah niscaya. Karena kalau kita bicara dari sisi working skenario, Perang Dunia Ketiga yang sudah ditulis sejak tahun 1996 dan itu juga ditulis oleh seorang pakar intelligence namanya Anne Sterling dalam buku World War III itu terjadi. Ya, Perang Dunia Ketiga itu ditulis oleh seorang pakar intelligence dan dia juga genre-nya juga pakai novel. Dan ini kalau mau diturut lagi ada sebuah novel yang merupakan working scenario sebelumnya itu ditulis oleh George Orwell tahun 1949. Dia menulis sebuah novel forecasting itu dengan judul 1984 dan itu menjadi semacam babon dari working skenario novel selanjutnya. Babonnya itu bahkan novel yang scientific base yang merupakan sebuah forecast dari sebuah working skenario, salah satunya adalah Ghost Fleet, itu sampai nulis tahun 2084. Apa yang terjadi nih? Kalau kita mau bedah ya memang harus ada perang dunia ketiga. Karena dunia itu butuh perang dunia kan? Sudah terjadi perang dunia 1 di awal 100 tahun yang lalu. Ya kan? Dan kemudian diikuti oleh perang dunia kedua, maka perang dunia ketiga itu diperlukan kan? Oh, seolah-olah nggak ada kiamat. Jangan-jangan kiamat duluan baru perang. Ya bisa saja, tapi kalau kita bicara dari sisi scientific base ya, semua syarat-syarat prakondisi maupun kondisi sekarang untuk adanya perang dunia ketiga itu kan terpenuhi. Apa sih tantangan global yang sekarang tuh geopolitik global? Ya ini kalau kita bicara perang dunia ketiga itu udah benar-benar udah di depan mata kita, udah bukan lagi di balik pintu, enggak, udah di depan mata karena secara predictive programming yang sudah tertulis, perang dunia ketiga itu terjadi kalau sudah ada konflik di 3 titik. Satu, Eropa kan udah terjadi. Kemudian Timur Tengah udah terjadi, Iran sama Israel. Terakhir adalah di Indo-Pasifik, which is itu di LCS.
Laut Dan Cina Selatan. iya, kalau secara predictive programming bakal terjadi di semester ketiga di 2024, sekitaran bulan September Oktober. Nanti kita tinggal nunggu aja. Iya, Apakah ini ya apa banyak kejutan-kejutan yang bakal terjadi nanti kick off di LCS itu. Apakah Korea Utara tiba-tiba ngebom Taiwan? Ataukah ternyata ada sebuah serangan teritori? Jadi ada prediksi darat. seperti itu ya? Iya, dan itu ditulis di Ghost Fleet. Ditulis di Ghost Fleet. Nah mungkin karena beliau backgroundnya adalah seorang jenderal militer, maka beliau langsung concern kan gitu. Nah sekarang kan ketika kemudian predictive programnya adalah beliau ini sekarang menjadi presiden terpilih. Nah pertanyaan kita, tantangannya adalah beliau ini termasuk panitia atau termasuk orang yang akan mencegah itu kan. Jangan-jangan termasuk panitia nih. Kalau kemudian jadi blok ke Cina kan berarti termasuk panitia nih kan. Tapi waktu Pak Prabowo mengusulkan perdamaian antara Ukraina dengan Rusia, dia bukan panitia, dia ingin mencegah. Pak Jokowi juga gitu loh, dia udah datang loh ke Rusia itu. Tapi kita nggak tahu apakah dia ngobrol soal. Cuman pokoknya dia datang gitu atau loh. mansos aja gitu ya. Sebenarnya itu gini loh. Jadi kan kalau kita, ini saya bukan pakar intelijen, tapi karena saya adalah seorang peneliti, hal-hal yang mengusik pemikiran saintifik kan harus kita uji kan dengan sebuah hipotesis. Jadi yang pertama tadi kan Bu ya, potensi pecah perang di 3 titik. 3 titik. Yang kedua apa selain pecah perang? Pecah perang ya. Satu pecah perang. Kemudian ada sebuah perubahan global yang harus terjadi, great change. Memang itu dibutuhkan oleh bumi ini. Yes. Ketika bumi ini sudah tata aturan dan sebagainya itu sudah anomali, menjadi abnormality, menjadi bizarre, bahkan udah disorganized, kan dunia bumi membutuhkan sebuah great change. Great change, dan ini variabel-variabelnya udah jelas. Kemungkinan apa tuh, dimulai dari mana itu atau apa yang jadi faktor penyebab great change? Great change pertama adalah adanya pandemi besar. Pandemi kan besar. Udah terjadi 100 tahun kan dari waktu flu burung H1N1 tahun 1918, kemudian 100 tahun kemudian COVID-19. Dan ini masih ada lanjutannya? Ya ini kan kita bicara dari sisi fisik atau metafisik kan ya, tapi saya mau bicara dari sisi saintifik. Hal-hal seperti itu dibutuhkan oleh dunia ini untuk apa ya, katakanlah merestorasi diri. Maksud saya tadi udah COVID, pandemi. Kan sudah ada pandemi. Berarti habis itu diteruskan dengan war kan? Kan sama persis dengan kejadian di Perang Dunia Pertama. Flu burung kan Great War Perang Dunia 1. Kemudian diikuti pandemi flu burung. Kemudian 10 tahun kemudian Perang Dunia Kedua. Kan gitu. Seperti itu kan? Itu polanya gitu ya. Polanya seperti itu. Kemudian diikuti dengan pandemi-pandemi kecil selama sekitar 70-an tahun kan? Sampai kemudian muncullah SARS tahun 2000. Nah itu awal mulanya, kepercikan apinya ada di situ gitu. Saya mengesampingkan sebuah fakta bahwa ini semua adalah non natural ya. Karena nanti kita butuh 1 jam sendiri untuk bicara tentang apakah pandemi itu natural atau non natural ya. Kalau yang ini yang krisis energi itu masuk? Nah masuk 3. Diciptakanlah sebuah energy crisis kan. Kalau dulu persoalannya beda dengan sekarang. Zaman dulu kan bukan krisis, justru penemuan minyak yang kemudian 200 tahun kemudian menghasilkan sebuah revolusi industri kan itu kan. Nah itu berarti syaratnya kan lengkap 3. Sekarang syaratnya lengkap 3 kan. Harus lengkap syarat untuk terjadi great change. Katanya kalau di buku Ghost Fleet itu muncul apa yang disebut dengan faktor yang mendeterminasi itu adalah digital intelligence. Dunia digital lah gitu ya. Ya gini, yang sebenarnya lebih concern adalah mengapa beliau mungkin worry ya, khawatir apakah khawatir atau saya nggak tahu apa. Tapi dinyatakan di dalam novel tersebut itu Indonesia udah nggak ada lagi. Tidak ada lagi dalam peta dunia. Sebuah kawasan yang dulu merupakan sebuah negara yang namanya Indonesia. Dan kawasan ini kemudian menjadi titik peperangan teritorial di Indonesia dan perang perang lautan. Jadi kita ini benar-benar yang udah tinggal kawasan aja, yang nggak tahu apakah penghuninya masih ada atau tidak. Tapi ini ada sebuah kawasan yang menjadi kancah perang di novel tersebut. Nah, kalau kita kemudian konfirmasi lagi kepada para pakar
intelligence, memang perang dunia ketiga itu akan mulai berlangsung tahun 2027 kan, dan akan diikuti dengan seterusnya dan seterusnya berakhir di tahun 2000, sekitar tahun 2048 kan, itu panjang ini perangnya. Awali dengan Rusia Ukraina tahun 2022 Februari, kemudian nanti 2027 Great War-nya, baru kemudian ini. Nah, jadi artinya kalau kita bicara Indonesia sebagai sebuah bagian dari epicentrum terjadi perang dunia ketiga yang meluas itu, berarti kan kita sangat butuh pemimpin yang luar biasa capable-nya kan, yang bisa mengantisipasi. Iya, benar-benar waras dari sisi fisik, mental, spiritual dan sosial kan. Kewarasannya tuh bukan cuma dari sisi kewarasan sosial, tapi tanggapannya Dr. Tifa kira-kira pemimpin kita yang ada ini pertanyaan, apakah punya kemampuan untuk mengatasi 3 tantangan besar yang challenging itu banget? Ya, challenging sekali kan. Jadi pandemi dan jangan ini ya. Jadi bulan Januari ada sebuah forum namanya World Economic Forum. Januari 2024 World Economic Forum itu ternyata mereka agenda utamanya adalah membicarakan tentang the next pandemic. Lucu kan, sebuah forum ekonomi dunia yang sudah 40 tahun diselenggarakan di Davos, diikuti oleh sekitar 50 negara termasuk Indonesia juga mengirimkan wakil-wakilnya. Di Januari 2024 itu malah agenda utamanya adalah tentang next pandemic. Kan bukannya bagus Bu mengantisipasi? Bukan merancang agar pandemi baru. Iya bagus, tetapi pandemi itu nggak bisa dirancang sebuah preparationnya. Karena kita dunia ini kan sudah sangat experienced dengan pandemi, berbagai pandemi kan. Kenapa mesti harus ada sebuah preparedness terhadap sesuatu yang belum terjadi gitu kan. Nah apalagi kemudian dijawab dengan nanti tanggal 27 Mei 2024 WHO itu akan membuat sebuah keputusan yang namanya Pandemic Preparedness Treaty atau Pandemic Treaty, di mana ketika Pandemic Treaty itu sudah diketok palu di tanggal 27 Mei 2024 itu WHO itu menjadi pemimpin. Jadi World Economic Forum terus ke Pandemic Treaty WHO. Iya. Dan yang itu di take over sama WHO. Di take over sama WHO, dan WHO ini adalah sebuah kami loh, bukan hanya WHO. Karena di dalam konsorsium yang nanti akan melakukan koordinasi terhadap Pandemic Treaty pelaksanaannya itu, di situ ada WHO, ada government ya 194 negara, ada Big Pharma. Ada Big Pharma, ada lembaga-lembaga donor. Termasuk yang paling besar adalah Bill and Melinda Gates kan gitu. Terus Indonesia apa posisinya di sini? Sebagai salah satu panitia yang mengkoordinasi Global Pandemic Fund-nya, termasuk Indonesia juga harus ada konsekuensi dari Pandemic Treaty. Indonesia pun juga harus menyediakan dana yang diperlukan untuk Pandemic Treaty tersebut, dan Indonesia juga menjadi koordinator. Berarti bagus dong dia mengantisipasi. Mengantisipasi apa? Hantu. Karena kalau kita bicara scientific experience based, empirical based, pandemik itu nggak bisa terjadi setahun sekali, 3 tahun sekali. Sebuah pandemik itu hanya bisa terjadi, persyaratannya itu sangat lengkap 100 tahun sekali. Kalau kita bicara pandemik, jadi di sini pertanyaan besarnya adalah apakah WHO ini sedang meredefinisi tentang pandemik? Apa yang dimaksud sebagai pandemik? Kan itu. Kenapa dia menggunakan istilah pandemik? Karena pandemik itu syaratnya itu sangat kompleks. Tidak bisa setiap ada transmisi atau ada persebaran dari sebuah infeksi dinyatakan pandemik. Kita nggak bisa bilang bahwa dia sedang mengantisipasi terjadinya pandemi. Nggak bisa. Dia sedang merencanakan. Jadi bukan mengantisipasi, merencanakan sesuatu yang dia sudah tahu. Itu kan. Di sini kan trikinya di situ loh. Kalau perencanaannya sedemikian rupa, berarti dia sudah tahu dong di depan mata ada pandemik. Tapi pandemik itu baru akan terjadi 100 tahun kemudian. Pertanyaannya, apakah negara-negara yang ada ini tidak siap atau tidak punya kemampuan untuk melakukan persiapan masing-masing negara? Kenapa harus diambil alih sepenuhnya oleh WHO? Jadi pertanyaan paradigmatisnya itu dia bagian yang akan mengantisipasi, atau dia adalah intellectual dader kalau di bahasa hukum Ibu. Aktor utama yang sebenarnya mendesain itu supaya dia mendapatkan keuntungan karena dia kekuasaan ada di tangan dia. Karena gini, jadi data berikutnya ya yang menunjukkan bahwa sebenarnya mereka ini pihak-pihak stakeholders yang terlibat dalam Pandemic Treaty ini
mereka pasti sudah tahu ada sebuah kandidat virus yang akan menjadi next pandemic. Kenapa? Karena mereka sekarang udah bikin vaksinnya. Vaksin itu ingredient utamanya itu kan virus yang akan menjadi pandemi. Loh, ini vaksin udah dibuat, berarti dia virusnya udah tahu dong. Oh, iya. Misalnya kita bego-begoan, kita ikut-ikutan dengan kejadian pandemi yang lalu deh. Itu kan ada virus dulu nyebar. Baru kemudian mid 2020 ada vaksinnya. Ada vaksinnya kan gitu. Sekarang dibikin vaksin dulu. Ini vaksinnya sudah ada. Jadi kemungkinan virusnya memang udah. Di dalam vaksin yang sudah dibikin itu ada apanya kalau bukan ada virus? Berarti kan virus artinya yang dilemahkan. Iya. Berarti kan itu. Nah, itu kan tantangan yang luar biasa dong. Yes. Tantangan. Jadi pertanyaannya apakah itu sudah diantisipasi oleh pemimpin yang ada ini untuk menghadapi tantangan itu? Tapi ada masalah. Ternyata katanya IQ kita turun. Nah, itu dia. Ini ada informasi ini di sebuah media ini. Ini Rocky yang ngomong nih. Salahkan Jokowi, Rocky Gerung sebut IQ masyarakat Indonesia hampir setara monyet. Sebenarnya apa sih informasi yang benar? Ada nggak sih informasi yang bisa mengkonfirmasi itu? Ini yang saya juga sangat khawatir. Artinya kita benar-benar harus melakukan sebuah gerakan massal untuk mengantisipasi data dan fakta ini. Ini fakta. Faktanya itu ada sebuah lembaga internasional, bisa di search ya. Sebuah lembaga internasional itu yang memang secara reguler itu melakukan pendataan terhadap rata IQ negara-negara di dunia. Rata IQ. 2014 10 tahun yang lalu, rata IQ Indonesia itu di angka 89. Urutannya itu dari 200 negara itu urutan ke-44. 89, 44. Nggak bodoh-bodoh amat lah ya, di atas agak sedikit lah gitu 100 kan. Ya, walaupun IQ 89 itu bisa apa ya dalam hati saya ya, tapi oke lah. 10 tahun kemudian survei yang sama dengan negara yang sama itu menyatakan bahwa Indonesia itu sekarang rata IQ-nya hanya 78. Turun 11 poin. 11 poin dan dari 200 negara itu Indonesia ada di angka 126, di urutan 126. Bahkan Timor Leste penduduknya lebih cerdas daripada Indonesia karena Timor Leste ada di atas Indonesia. Kalau ngomong 2014 kan 10 tahun. 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi pertama kan. Sukses sekali ya mendegradasi IQ rata. Tapi kan bukan dia semua. Bangsa. Bukan, artinya saya nggak mengatakan itu salahnya presiden, enggak. Saya bilang ini adalah sebuah kalau saya bilang tuh sebuah rencana yang sistematik dan berhasil gitu. Dalam istilah saya ada fakta dalam 10 tahun kita drop IQ-nya. Dan itu di periodenya kepemimpinannya Pak Jokowi. Sekarang kita bicara tantangan. Tadi kita udah identifikasi tantangan tuh ada 3. Seperti Profesor Jared Diamonds mengatakan, beliau adalah pakar geopolitik sejarah, bahwa dunia itu akan mengalami sebuah great change, sebuah perubahan besar itu kalau ada disturbance lah gitu ya, dari 3 aspek, gun, perang berarti kan, germ, kuman, virus, pandemi, kemudian steel itu artinya energi lah ya sekarang. Steel itu besi dulu. Saya pikir Gulf minyak gitu. Steel ya. Kalau saya lebih senang bicara ini gasoline ya. Tapi kan nggak relevan karena sekarang energinya nggak ke situ kan 3 itu. Kalau ini udah mengalami disturbance, berarti apalagi disruptif, apalagi udah bukan disturbance, kalau bahasa saya disorder damage atau apa, berarti dunia sudah menuju kepada great change. Jadi pandemi udah hadir, jamnya udah hadir, perang dunianya juga udah hadir, tinggal 1 titik lagi, energinya juga udah hadir nih, ya kan? Berarti kan udah lengkap, ada sebuah. Nah, ini kan butuh sekali, setiap negara-negara yang ada di dunia itu butuh sekali pemimpin yang nggak cuma sekedar IQ-nya super tinggi, tetapi juga dia memiliki kapasitas, kapabilitas, kompetensi yang sangat kompleks untuk memimpin negara, apalagi Indonesia berada di dalam kawasan epicentrum dari 3 hal ini. Indonesia termasuk negara yang nomor 20 loh terpengaruh dari sisi pandemi kemarin. 20 loh, nomor 20 loh ya Indonesia. Kedua, Indonesia juga bakal menjadi kawasan perang dunia ketiga di Laut Cina Selatan. Ketiga, Indonesia juga menjadi dikatakan sebagai
penyebab dari terjadinya energy crisis dengan kebakaran hutan dan segala macam. Oke, sekarang pertanyaannya, ini ada yang ganggu nih, jadi capres tak perlu IPK 4 Jokowi. IPK saya kurang dari itu 2. tahun 2013. Tapi Pak ada anaknya bilang satu lagi apa? Gibran heran ijazahnya dari Bradford disetarakan IPK 2,3. Masih ada pertanyaan apakah itu ijazah atau tidak? Juga ada pertanyaan, tapi dia bingung sendiri ya Pak. Mesti yang dibingungkan apa betul saya lulus dari Bradford nih? Bukan ijazahnya duluan. Oke, ini yang sekarang pertanyaannya gini. Apa yang mesti dilakukan menghadapi situasi yang sangat mencekam itu, padahal kita punya tantangan lain di pemimpin kita selama 5 tahun ke depan. Itu apa dia. Yang mesti dilakukan? Ini kan kita berarti mengalami multiple burdens ya. Karena ketika sebuah negara bukan 200 negara, kita bicara negara Indonesia ini yang benar-benar mengalami multiple burdens ini, apalagi kita butuh pemimpin yang modalnya amat sangat luar biasa untuk bisa menyelamatkan 270 juta rakyat ini kan gitu. Jadi ini bagaimana dengan pemimpin terpilih yang sekarang ini? Padahal menurut predictive programming dari para ahli intelligence, bakal perang di LCS itu bakal terjadi di tahun ini dimulai, dan nanti perang besar global itu terjadi di 2027 sampai 2034, bahkan akan meluas, kata Bu Kony bahkan sampai 2037 kan gitu. Bu Kony udah bilang loh, perang dunia akan sampai di tahun dari 2027 sampai 2037, dan saya confirm karena para ahli intelijen 2027 sampai 2037. Tapi sudah dimulai di semester terakhir di tahun 2024 dengan sebuah serangan mengejutkan gitu. Nanti kan tinggal kita buktikan aja apakah benar terjadi itu kan gitu. Panitia penyelenggaraan Perang Dunia Ketiga udah berjalan di Eropa dan di Timur Tengah kan, tinggal sekarang di Indo-Pasifik kan. Nah, tinggal kita buktikan. Tapi kan kita nggak berhenti dari taraf pembuktian dong. Bagaimana kita menyelamatkan rakyat ini gitu. Kita sangat rely on ke presiden dan wakil presiden ini kan. Nah, sekarang dengan menghadapi ancaman itu berarti kita beresin dulu dong kompetensi dan kapasitas dari presiden ini kan. Masalahnya ini kita bicara Indonesia apa Wakanda ya? Ini mohon maaf ya, jadi kalau saya sebagai salah satu rakyat, itu saya sangat ingin sekali agar presiden kita tuh harus super sehat. Karena kan kita mesti nerima gak sih Pak Bambang bahwa betul. Ya sudah beliau terpilih nih. Tapi kan kita sangat khawatir dengan keadaan kesehatan beliau dan kapasitas kapasitas internal beliau. Apakah sanggup untuk mengawal Indonesia selamat dari 3 berdentar tadi gitu kan. Atau kita tinggal kemudian jadi akhirnya compang-camping dan prediksi yang ditulis di Ghost Fleet itu benar-benar terjadi bahwa Indonesia bakal hancur di 2030. Oke, jadi yang pertama yang mesti diperhatikan adalah pemimpin kita ini. Iya. Pemimpin kita ini mesti apa, Bu? Di kondisinya udah kayak gitu tuh. Kita mesti ngapain jadi? Ya udah begini. Harus disyukuri. Ya syukuri dan konak dulu gitu ya. Tapi kalau dari sisi sinkron ya sinkron banget ya. Pemimpinnya demikian, kemudian rakyatnya IQ-nya rata 78 gitu kan. Ini Ibu Kony bilang ini, Australia diramal menginvasi Indonesia 2037. Ketahanan nasional mesti kuat. Ya ini jadi, kan Pak post PD3 kan. Ya. Post PD3. Jadi kan skenario nanti kan ada perang laut dan perang teritorial kan. Jadi tentara Australia itu nanti bakal masuk ke Pulau Jawa dan sebagainya untuk menginvasi secara teritorial. Nanti tentara dari Amerika akan turunnya dari Malaysia ke Sumatera sebagai teritorialnya begitu. Sinya ya udah diselesaikan dengan pangkalan Guam semuanya ke LCS lewat Laut Banda. Ya si Cina juga akan head to head di Parcel Island itu kan di situ. Ya udah dari situ gitu. Makanya keberadaan Kalimantan dan daerah-daerah di sini ini kan sangat penting untuk diperkuat. Paling tidak sekarang pemimpin kita dan para sekondan yang menjadi bagian dari kepemimpinan itu harus betul mengantisipasi proses ini. Ya, ya kalau makanya nih saya juga pengennya tuh sebenarnya Pak Presiden terpilih ini jangan copycat dengan presiden yang kemarin ya. Jangan apa? Jangan copycat, copy paste, cloning dengan kebijakan yang kemarin. Karena tantangannya beda.
angkanya sangat beda gitu kan, dan nggak bisa gitu. Dan nggak bisa lagi ngomongin cuman IKN aja atau makan siang gratis kan, tantangannya beda. Bisa, itu nggak bisa gitu. Ini benar-benar tantangannya dua. Kita menghadapi tantangan eksternal dalam bentuk 3 serangan tersebut. Kita menghadapi tantangan internal dalam bentuk IQ rata 78 yang kalau kita lihat dari sisi 10 tahun bisa saja nanti IQ-nya menjadi 58. Ush. Loh iya kan, kalau 10 tahun yang lalu IQ-nya 89. Kemudian 10 tahun kemudian di tahun 2024 IQ-nya 78. Berarti mungkin sekitar 5 tahun IQ-nya bisa jadi 58 kan? Kalau Apa gitu udah makan siang gratis jadi penting dong. Dengan memberi nutrisi. Karena IQ 58 berarti kan setara monyet begitu ya, hanya butuh makan begitu kan? Itu kalau Rocky mengatakan kayak gitu. Nggak bisa begitu dong. Ini adalah sebuah gimana ya, kita kan Iya. ibaratnya kan mudah sekali dipites-pites gitu loh kalau kita bilang kan. Kalau memang negara itu diniscayakan bakal menjadi apa yang terus dalam novel Ghost Fleet, ya udah sederhana banget tuh. Jadi ke depan kita harus mengantisipasi itu dan memperkuat kemampuan di internal. Sementara itu kita menghadapi satu fakta yang lain, faksionalisasi terjadi. Betul. Setelah faksionalisasi terjadi, mungkin akan terjadi pertarungan di situ kan. Betul. Dan ini bisa ke decay juga nih. Iya, disintegrasi, bahkan mungkin ketika ini bahayanya, makanya saya juga kasih warning sama pemerintah yang baru. Tiga burden tersebut, bukan hanya 3 burden ini kan, tiga bencana itu terjadi dalam waktu bersamaan. Mampu nggak mereka? Kalau mereka nggak mampu, maka rakyat akan bergerak kan. Rakyat bergerak akan dalam bidang enggak ada relevansinya dengan chaos atau kerusuhan lagi. Rakyat akan mengalami disintegrasi karena dia butuh untuk keamanan kan. Dan dia harus menyelamatkan dirinya. Iya, kalau negara kesatuan ini nggak bisa menghadirkan sebuah keamanan bagi rakyatnya, maka rakyat akan memilih ya udah lebih baik kembali aja ke dulu 400 kerajaan aja. Kita iya kan, kembali ke dulu 78 tahun yang lalu itu kan masih kemarin kan gitu. Di mana 17.000 kepulauan ini sebenarnya terdiri atas 400 kerajaan yang menyatakan diri bergabung kan gitu. Jadi ada ancaman nasionalisme itu didekonstruksi menjadi etnonasionalisme yang bentuk kerajaan. Iya. Kan kita akan bisa lihat komparasi, dan rakyat itu dengan keberadaan dunia sosial media yang luar biasa begini kan langsung lihat loh, Malaysia kok baik-baik aja ya. Kan gitu. Oh, komparasinya iya gitu dong, ya? Malaysia kok baik-baik aja, kok aman-aman aja, sementara kita kenapa kita menjadi begini? Kan gitu. Maka kenapa kita nggak kayak apa sudah ada civil society yang bergerak itu ya di PBB itu yang Aceh, Papua, oh iya, itu malah negara Federasi Sumatera. Itu maksudnya apa itu? Mereka ngapain? Ya karena mereka melihat bahwa cepat atau lambat Indonesia ini, kata mereka ya gitu kan, perlu dikonfirmasi. Kata mereka, bahkan Pak Prabowo juga bilang bahwa negara Indonesia bubar, maka mereka antisipasi kan pasti. Nah kalau daripada kita nunggu Indonesia bubar, kenapa kita nggak? Kelompok minoritas ini yang itu lapor kemana sehingga kemudian menjadi international attention itu? Sepertinya mestinya kayak waktu Aceh kepengen merdeka dulu kan. Pasti minta bantuan dari dunia internasional kan, ini yang ditengarai sedang terjadi. Dan kalau memang mereka berhasil mendapatkan dukungan internasional, apalagi kalau ini kaitannya dengan pecahnya Perang Dunia Ketiga di Indo-Pasifik, pasti akan ada pihak-pihak yang punya kepentingan dan akan mendukung kan. Diplomasi kita juga harus mengantisipasi. Betul. Sekarang Dr. Tifa, apa yang mesti disiapkan masyarakat menghadapi situasi itu? Kita minta pemerintah punya tanggung jawab, memang itu tanggung jawabnya dia. Yeah. Mudah-mudahan diskusi ini bisa menjadi bagian penting untuk bangun kewarasan. Cuman kalau civil society, masyarakatnya apa yang mesti disiapin sebenarnya? Masyarakat nomor 1 itu sebenarnya gini, Indonesia tuh kenapa sekarang kita bisa diperlakukan seperti ini ya, oleh banyak kepentingan, mulai dari oligarki, mulai dari kepentingan penjarahan tambang dan sebagainya, kan kita udah tahu evidence-nya apa, karena IQ kita. Karena SDM Indonesia itu amat sangat rendah. Ya kan, dibuktikan dengan nilai IQ. Strategic intervention-nya apa? Padahal namanya SDM itu merupakan syarat utama dari sebuah negara untuk bisa tegak, kuat, teguh, dan maju. Singapura mana sih SDA? Nggak punya SDA. Tapi dia menjadi negara, termasuk negara terkaya di dunia. Kenapa? Karena dia SDM-nya luar biasa. Cina itu tahun 1980 belum apa-apa. Padahal
tahu sendiri negaranya begitu luas, tapi dia dengan cepat kurang dari 10 tahun dia memperkuat SDM-nya. Korea pun juga demikian. Kita lebih kaya dari Korea di periode bahkan tahun 1990, tapi kita dengan cepat disalip. Malaysia pun demikian. Jadi SDM nih. Talent scout untuk membangun SDM dan percepatan dan transformasi. Ya, sederhana aja. Teman-teman semua seluruh rakyat Indonesia, SDM kita harus secepatnya kita perbaiki. Mulai dari keluarga Anda masing-masing. Pastikan anak Anda menempuh pendidikan yang benar. Jangan loncat-loncat ke sana kemari. Dan bohong-bohong. Dari TK langsung lanjut ke SD. SD dapat ijazah lanjut ke SMP. SMP dapat ijazah lanjut ke SMA. SMA dapat ijazah lanjut ke universitas yang jelas, terakreditasi nasional aja, nggak usah kemana-mana. Itu menjadi sebuah fondasi yang kuat untuk sesegera mungkin memperkuat SDM Indonesia. Insya Allah kalau mau jadi guru besar jangan cheating jurnal-jurnalnya. Iya, predator segala macam. Ya, itu kan seperti itu yang terjadi. Yang penting sebenarnya SDM ya, Bu, SDM nomor Terus? 1 SDM, karena itu adalah sebuah tanggung jawab tanggung renteng. Kita nggak bisa menyerahkan semuanya kepada negara. Masing-masing keluarga harus mengambil alih dan bertanggung jawab kepada kemampuan SDM dari keluarga. Dan yang sekarang ini saya punya sebuah komunitas 2.800.000 orang di seluruh Indonesia. Ini kami sedang meneruskan sebenarnya sebuah ide yang buat satu luar biasa dari Capres nomor 03. Apa itu? Saya pendukung 01, tapi saya sangat mengapresiasi sebuah ide, sebuah gagasan dari yang disampaikan 03, yaitu satu sarjana untuk satu keluarga miskin. Itu buat saya itu ide yang sangat luar biasa. Satu sarjana, satu keluarga miskin. Iya, keluarga miskin di Indonesia itu ada 26 juta. Keluarga Indonesia itu ada 55 juta. Berarti separuh dari keluarga di Indonesia itu miskin loh. Sekarang kita bayangkan kalau entah itu negara, entah itu kekuatan masyarakat sendiri memprovide keluarga miskin itu untuk sedikitnya memiliki satu sarjana, itu leverage-nya luar biasa. Dan itu cepat sekali kan, sarjana itu kan produksinya 3 tahun sampai 4 tahun kan. Itu kan cepat banget. Cepat sekali gitu. Kalau di 01 tuh programnya membangun ketahanan ekonomi satu keluarga, membangun entrepreneurship, dan karena fungsi perempuan itu sangat strategik, memastikan bahwa perempuan itu betul-betul difasilitasi kebutuhan dan kepentingannya. Ya, itu sinkronisasi dan karena kita sekarang udah nggak lagi ya, kita udah ngambilin aja tuh program-program, gitu dan diintegrasikan kan, itu kan cocok sekali. Satu keluarga kan kita tahu ya, selama ini pengalaman kita, semua keluarga di Indonesia dan juga di luar negeri, bahwa kalau ada sarjana di satu keluarga itu meleverage ekonomi, sosial, impact-nya itu luar biasa. Negara maju itu punya sarjana 50%, kita tuh 4,6%. Ngeri banget gak sih? Jadi artinya makan siang itu harus dikonversi untuk menjadi kemampuan keluarga supaya knowledge-nya, pengetahuannya, basis intelektual itu berkembang karena pendidikannya. Saya punya program itu mengadopsi programnya Gubernur Anies Baswedan waktu itu ya, KJMU itu kan, yang memberikan bukan beasiswa sebetulnya, biaya pendidikan 1,5 juta rupiah per bulan. Kalau di kami 3 juta per bulan. 3 juta per bulan karena memang itu yang real. Sebab kalau sarjana dikasih mahasiswa diberi uang 1,5 juta, mereka masih pontang-panting ya. Tapi kalau 3 juta rasanya mereka agak nyaman. Jadi program kami memberikan itu. Makanya saya ingin sekali program ini bisa berhasil dan akan membawa menjadi bola salju yang menggulung kepada kehendak baik seluruh rakyat Indonesia yang masih dalam keadaan ekonomi baik. Sehingga kita nanti akan menghasilkan dalam waktu singkat 3-5 tahun kita akan menghasilkan banyak sekali sarjana-sarjana baru, akan meleverage tidak saja keluarganya tapi juga negara ini. Insya Allah dengan itu maka IQ nggak turun jadi 58. Mudah-mudahan akan naik secara signifikan gitu. Bukan 98 lagi 108. 108, amin. Hampir sama dengan Singapura gitu. Karena itu mulai dari sarjana kan, ingat kan Pak Bambang bahwa sekitar dekade 1990 itu Malaysia masih butuh impor guru dari Indonesia loh. Sekarang malah sarjana-sarjana kita pengen banget jadi dosen di Malaysia dengan kesejahteraan mereka begitu. Jadi itu yang buat saya itu dulu. Karena kita nggak bicara entrepreneurship, kita nggak bisa bicara
peningkatan ketangguhan perempuan kalau SDM secara pendidikan itu masih sangat rendah. Bayangkan sarjana 4,6%. Bagaimana bisa menanggung 278 juta rakyat kalau kita masih hanya punya sarjana 4,6%. Maksudnya itu dulu, baru secara paralel kita bikin program unggulannya 01 itu. Menjadikan keluarga itu sebagai sebuah lokus entrepreneurship, itu saya setuju. Yes. Teman-teman, inilah cara kita menjaga kewarasan. Diperlukan kemampuan dari SDM yang dahsyat, bukan hanya intelektualitasnya, tapi mampu mengatasi masalah atau problem solving dan juga intelektual sosialnya atau emosionalnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.